Haleluya. Khususnya bagi kita wanita, ada hal yang sangat kita senangi atau sukai adalah diri kita makin kelihatan baik, kalau bisa makin cantik, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 11 saja saya mulai baca. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Ya, sampai di situ saja dulu. Untuk lengkapnya silakan, karena terbatas waktu ya. Silakan baca di Yehezkiel pasal 16 ayat 1 sampai 14. Begitulah gambaran yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umat manusia yang tadinya jatuh dalam dosa dan Tuhan menghiasi hidup kita. Luar biasa. Tuhan itu selalu ingin supaya kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau iblis itu Alkitab bilang dia datang cuma membinasakan, membunuh, membinasakan, mencelakakan. Pokoknya tujuan kuasa gelap adalah ingin merusak hidup kita. Sebab itulah kita diajak dan diperingatkan jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam hidup ini sebetulnya ada banyak sekali kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati. Hanya kadang-kadang kita yang tidak mau. Tuhan berkata dia menghiasi kita. Tuhan menghiasi hidup kita. Tuhan mendandani kita. Saya ingin mengajak kita membaca di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini ya. Matius 6 ayat yang ke-30 Tuhan berkata di dalam ayat 30. Oke. Ya, Tuhan berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya. Tuhan bilang coba lihat itu rumput, lihat itu bunga, lihat itu tanaman, bagus-bagus banget kan. Itu dihiasi oleh Tuhan. Dan itu sebentar aja binasa. Nah, kita yang diberikan hidup yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini, masa sih Tuhan gak hiasi hidup kita? Masa sih Tuhan biarkan kita compang-camping? Masa sih Tuhan biarkan kita terlantar? Gak keurus, merana, sengsara? Gak mungkin. Yang sebentar aja rumput aja Tuhan hiasi, masa kita enggak? Sebab itu ayolah kita jangan berpandangan picik. Jangan berpikiran picik tentang Tuhan. Orang tua aja berusaha untuk mendandani anaknya. Orang tua kadang rela enggak makan yang enak demi anaknya. Rela mendandani anaknya lebih dari dirinya sendiri. Beliin baju, beliin apa. Ya itu orang tua yang normal kan begitu. Dia mau supaya anaknya kelihatan lebih cantik, apalagi kalau anaknya sudah beranjak remaja. Ya. Dia senang kalau melihat anaknya dipuji orang, aduh kamu cakep, kamu rapi, kamu bersih. Senang kan orang tua? Nah kalau orang tua yang jahat aja bisa ngasih yang baik ke anak, masa sih Tuhan kita nggak ngasih yang baik? Masalahnya cuma kita aja yang nggak tahu bersyukur. Cuma kita aja yang picik. Karena itu percayalah Tuhan itu mendandani kita. Menutupi segala kekurangan, kejelekan kita itu ditutup oleh Tuhan. Ya. Ada gambar, ada lukisan tentang orang yang nunduk sambil pegang keningnya begini. Ya. Ditanya, kenapa nunduk dengan menutupi kening begini? Teman yang melukis itu berkata, teman saya yang saya lukis ini ada cacat di dahinya. Maka saya tutupin dengan tangannya.
Nah, Tuhan itu menutupi segala kekurangan kita, oke? Percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kita, menghiasi kita. Percaya ya, Tuhan menghiasi kita. Tuhan mendandani kita. Dan kita akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kalau kami berpikiran negatif dengan Tuhan, menganggap Tuhan tidak peduli kepada kami. Kami mohon ampun dan tolong kami untuk percaya bahwa Engkau menghiasi, mendandani hidup kami. Engkau memelihara kami dengan ajaib. Terpujilah namamu Tuhan, meteraikan firman-Mu. Ajar kami percaya kami punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.